Halo semua, pernahkah kalian bertanya bagaimana suatu obat atau senyawa dapat diidentifikasikan hanya dengan menggunakan cahaya saja? Nah, dalam analisis kimia, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana suatu molekul dapat diidentifikasikan dengan menggunakan UV vis. Yuk, simak! Oke, jadi yang pertama, apa kriteria struktur kimia agar suatu molekul itu dapat diidentifikasikan oleh spektrofotometri UV vis? Jadi, suatu molekul dapat diidentifikasikan dengan spektrofotometri UV vis jika suatu molekul itu memiliki gugus yang mampu menyerap cahaya ultraviolet ataupun cahaya tampak. Biasanya, molekul tersebut memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, cincin aromatik, atau pasangan elektron bebas. Jadi, struktur ini memungkinkan elektron menyerap energi cahaya dan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Contohnya adalah paracetamol, memiliki cincin benzena dan gugus OH, serta NH yang membuatnya dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Jadi, semakin panjang sistem konjugasi, maka serapan cahayanya juga semakin kuat sehingga mudah untuk dideteksi. Baik, pada yang kedua, apa perbedaan fungsi dan ciri gugus kromofor dan auxokrom? Jadi, gugus kromofor adalah bagian molekul yang langsung menyerap cahaya UV vis dan menentukan panjang gelombang serapan. Contoh kromofor adalah C sama dengan C dan C sama dengan O, dan cincin aromatik. Jadi, ciri kromofor yaitu memiliki ikatan rangkap atau sistem terkonjugasi, sedangkan gugus auxokrom adalah gugus yang tidak menyerap kuat sendiri, tetapi dia dapat memperkuat dan menggeser serapan kromofor. Jadi, fungsi auxokrom adalah untuk meningkatkan intensitas serapan dan menggeser panjang gelombang maksimum ke arah yang lebih besar. Ciri auxokrom adalah memiliki pasangan elektron yang bebas dan dapat berinteraksi dengan kromofor. Baik, yang ketiga adalah bagaimana spektrofotometri dapat mengidentifikasi perubahan struktur setelah penambahan NaOH pada sampel. Jadi, setelah penambahan NaOH, terjadi perubahan struktur karena gugus tertentu mengalami ionisasi. Misalnya, gugus OH fenol akan berubah menjadi O dalam suasana basah. Perubahan ini memperpanjang sistem konjugasi elektron sehingga energi yang dibutuhkan elektron menjadi lebih kecil. Akibatnya, panjang gelombang maksimum itu bergeser ke arah yang lebih besar yang disebut dengan pergeseran batokromik. Spektrofotometri akan mendeteksi perubahan ini sebagai pergeseran puncak serapan pada spektrum, sehingga dapat diketahui bahwa struktur molekul telah berubah setelah penambahan NaOH. Oke, kita lanjut pada yang keempat, yaitu mengapa setiap gugus fungsi atau molekul memiliki panjang gelombang maksimum yang spesifik. Nah, setiap molekul memiliki susunan atom dan tingkat energi elektron yang berbeda. Ketika molekul menyerap cahaya, elektron berpindah dari energi rendah ke energi yang lebih tinggi. Besarnya energi yang dibutuhkan tergantung pada jenis ikatannya, jumlah konjugasi, dan gugus substituen. Karena tiap molekul memiliki struktur berbeda, maka energi yang diserap juga berbeda. Perbedaan energi ini menyebabkan panjang gelombang maksimum setiap molekul menjadi khas seperti sidik jari sehingga dapat digunakan untuk identifikasi. Baik, kita lanjut pada yang kelima, yaitu mengapa pengukuran kadar sampel harus dilakukan pada panjang gelombang maksimum menurut hukum Lambert-Beer. Ya, jadi menurut hukum Lambert-Beer, absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi pengukuran dilakukan pada panjang gelombang maksimum karena pada titik ini absorbansi paling tinggi dan stabil. Jadi perubahan kecil pada konsentrasi akan menghasilkan perubahan absorbansi yang lebih jelas sehingga hasil lebih sensitif. Selain itu, kesalahan pengukuran lebih kecil karena puncak spektrum relatif datar di sekitar lambda max. Oleh karena itu, pengukuran kadar selalu dilakukan pada panjang gelombang maksimum agar hasilnya itu lebih akurat dan dapat dipercaya. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.